pagi semuanya. Pagi ini kita akan devo bersama. Sebelum kita devo, yuk kita sama-sama puji Tuhan dulu yuk. Seperti Rosa rindu selalu. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Dari ini hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran dari firman-Mu, biar setiap telinga, mata, lidah, mulut, semua yang menyaksikan kebenaran-Mu akan memperoleh kebenaran Tuhan, supaya hidup mereka dibenarkan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau akan berkati kami semua yang mendengar, Kau akan jagai kami Tuhan, supaya yang terbaik itu yang masuk ke dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya demi dan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi ya sama Miss Wiji. Gimana kabarnya, sehat? Miss harap kalian semua sehat. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai kata rela berkorban. Kata ini sungguh sulit ketika penerapannya ya. Mungkin kita ngomong berkorban itu mudah, tetapi ketika kita melakukannya itu yang susah. Nah, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan sama-sama. Yang bawa Alkitab, kita akan buka bersama-sama. Yang tidak, silakan menyimak ya. Oke, hari ini kita akan belajar di Filemon ya, di Filemon pasal 1 ayat 18. Miss akan bacakan untuk kalian. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tangguhkanlah semuanya itu kepadaku. Nah, hari ini kita akan belajar tentang yang namanya rela berkorban ya. Terkadang kita rela berkorban itu bisa kita lakukan dengan mudah kalau kita melakukannya untuk keluarga kita sendiri, untuk orang-orang terdekat kita sendiri, untuk orang-orang yang kita cintai. Nah, gimana nih kalau kita harus melakukannya untuk orang-orang yang sebenarnya menurut kita mungkin nggak pantas dia mendapatkannya, tetapi kita harus belajar dari siapa? Dari Tuhan Yesus itu sendiri. Tuhan Yesus itu dia rela berkorban untuk manusia yang berdosa ya. Dia rela disalibkan hanya untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, di sini ada 4 bentuk kasih ya yang kalian sempat mempelajarinya. Kalian tahu ada kasih eros,
Kasih eros itu kasih yang lawan jenis, jadi cowok cewek yang saling suka, yang saling pacaran ya, itu namanya kasih eros. Jadi kalian sayang terhadap pacar kalian itu wajar, itu eros ya, itu belum kasih yang mulia. Kemudian setelah kasih eros ada juga kasih storge, itu kasih kepada orang tua. Jadi anak ke orang tua ke anak gitu. Itu hal yang wajar juga. Karena apa? Karena ada pertalian darah, otomatis kasih itu muncul karena anak sendiri, orang tua sendiri saling mengasihi ya. Itu wajar. Nah, dan berikutnya ada juga kasih filio. Kasih filio itu kasih antar saudara, antara sahabat, antar teman. Jadi kalau kita mengasihi saudara kita mengasihi teman-teman kita, itu juga wajar. Tetapi di sini kasih yang paling mulia itu adalah kasih agape. Ya, kasih agape itu kasih yang rela berkorban, tidak pandang bulu, tidak memandang siapapun. Bahkan musuh pun bisa kita kasihi. Itu seperti Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu mengasihi manusia dengan tulus, tidak mengharap imbalan, tidak mengharap apapun. Kita harus belajar dari kasih Tuhan ini. Meskipun untuk secara manusia susah, tetapi kalau kita mau mengusahakannya, kita mau mengasihi dengan tulus, kita akan pasti bisa. Dan di sini Miss ada cerita ini tentang seorang tentara ya, tentara yang berumur 19 tahun. Dia tugas di Irak. Di saat itu ada peluru dari musuh yang ditembakkan, dan itu jatuh mengenai kendaraannya. Seharusnya dia bisa menyelamatkan diri daripada teman-temannya yang lainnya yang berada di mobil yang sama, tetapi dia memilih memberikan badannya untuk menghalau peluru itu, sehingga keempat teman lainnya selamat, sedangkan dia sendiri tidak selamat. Ini teman-teman, kita kita tahu itu namanya rela berkorban, itu seperti itu. Tidak mengharap apapun dan tidak memandang apakah itu teman atau tidak, padahal itu tidak kenal. Ini juga punya cerita lagi. Ada seorang nenek tua ya, dia tinggal sendirian. Terkadang ada orang yang memberikan dia bantuan karena dia miskin, dia sudah tidak punya sanak saudara, dia sudah tidak punya siapapun. Dia bisa memberikan dari apa yang dia punya, meskipun hanya nasi satu mangkok yang dia punya sendiri, dia kasihkan untuk anak-anak jalanan yang dia temui di jalanan, karena dia merasa kasihan. Padahal nenek ini dia lapar, dia butuh makan, tapi dia melihat padahal anak jalanan ini dia tidak kenal, tetapi ada hati yang tulus, yang rela berkorban, tidak mementingkan diri sendiri. Nenek ini memberikan makanan itu terhadap anak tersebut, dan anak itu pergi begitu saja setelah makan. Ini namanya kasih yang benar-benar tulus. Jadi tidak mengharap kita dikenal, tidak mengharap kita dipandang, tidak mengharap kita untuk mendapatkan sesuatu imbal balik. Nah, kita harus lakukan itu ya anak-anak ya. Kita harus belajar yang namanya mengasihi, sekalipun itu terhadap orang yang tidak suka dengan kita. Justru kita belajar lebih mengasihi mereka, supaya Tuhan sendiri akan membukakan hati-hati orang yang mungkin tidak suka dengan kalian, akan dibalikkan keadaannya. Nah, kita harus belajar untuk mengasihi orang lain dengan kasih agape ya, bukan kasih eros yang hanya karena itu pacar kita baik sama dia. Tidak kasih storge yang hanya karena mereka orang tua kita mengasihi mereka ya. Tidak hanya juga pilih karena mereka sahabat kita mengasihi mereka, tidak seperti itu.
Tapi kita harus belajar kasih agape, mengasihi tulus, tidak memandang bulu, tidak memandang status, tidak memandang sosial mereka, tetapi kita mau membaur, kita mau memberikan yang terbaik. Ya, seperti Tuhan Yesus juga mau bergaul dengan ya seorang Sakius, ya, orang pendek kecil amat, dia pemungut cukai yang terkenal pada zaman dulu, tidak disukai oleh orang-orang, tetapi Tuhan mau bergaul dengan dia. Akhirnya Sakius pun mengenal Tuhan dan dia kembali ke jalan yang benar. Itu pula dengan kita harus belajar setiap hari lebih baik dan lebih baik. Ya, oke, demikian firman Tuhan kali ini. Semoga memberkati kalian semua. Yuk kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu kali ini. Biar setiap firman-Mu yang kami dengarkan akan menjadi berkat untuk kami, dan kami belajar akan mengasihi orang-orang di sekitar kami dengan kasih yang seperti kasih-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami hanya mengasihi karena itu saudara kami, karena itu teman kami, tetapi ajari kami, mampukan kami untuk mengasihi dengan tulus semua orang. Terima kasih Tuhan, Kau beri hati yang cerdik, yang cerdas untuk kami, supaya kami bisa memilih yang terbaik Tuhan untuk memutuskan jalan hidup kami, supaya kami selalu dekat dan setia sampai akhir kepada. Terima kasih Bapa, hanya demi dan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oh ya, jangan lupa di rumah nanti ayat hafalan kalian ya, kalian harus menghafalkan ayat hafalannya di Amsal pasal 1 ayat 7 ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Oke, gitu, demikian firman Tuhan. Semoga memberkati kalian. Dadah, selamat pagi, Tuhan berkati, selamat belajar.